Oke, Mas. Bagaimana menjadi suami yang baik bagi istri? Kok jadi kayak gitu? Ke situ lari tadi. Sampah kan berbeda-beda. Ridwan Kamil pada tahu semua lah ya. Ridwan Kamil, orang yang sangat populer dan bisa dibilang pasangan yang romantis pada zaman itu. Tapi sekarang sedang dalam posisi gugatan cerai gitu. Bagaimana Anda ingin memesan kepada orang-orang di luar sana yang pernikahan mereka sedang ada di ujung tanduk untuk tidak bercerai, apapun badai konflik atau sampah-sampah tadi, mereka tetap stay di dalam pernikahan yang utuh seperti yang kata Tuhan bahwa tidak boleh dicerai beraikan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai beraikan oleh manusia. Satu orang 1 menit saja. Ya. Pak Nixon dulu, habis itu Om Asia. Ya, pertama bagi suami istri ya. Oke, Mas. Bagaimana menjadi suami yang baik bagi istri? Kok jadi kayak gitu? Ke situ lari tadi. Sampah kan berbeda-beda. Kan suami yang tidak baik kan sampah. Jadi tolonglah, Pak. Monggo 5 menit. Oke. Sebenarnya ada hubungannya. Jadi gini kan. 5 menit, silakan. Nggak, kembali ke yang tadi, kembali ke sampah tadi. Apa sampah-sampah apa yang harus Buang dari pikiran. Dari pikiran kita. Oke. Pokoknya hidup lah, jangan cuma dari pikiran aja. Oh, dari hidup. Oke. Kita di tahun 25. menyongsong 2006 gitu ya kan. Jadi kan sebenarnya sampah itu kan ada beberapa jenis ya. Sampah organik dan non-organik. Ya kan? Organik itu kan artinya sampah-sampah yang alami gitu ya, yang alami gitu. Dan yang tidak contohnya kita makan buah, sampahnya kita buang, itu namanya sampah organik. Ya kan? Non-organik seperti plastik gitu. Menurut saya sekarang pun di dunia manusia permanusiaan ini di dunia kerohanian ataupun di dunia sekarang ini banyak sampah-sampah yang harus dibuang di dalam karakter manusia. Oke. Mungkin bisa saya ibaratkan organik itu adalah kayak seperti kesombongan gitu ya, yang lahir kesombongan, egois gitu, itu merupakan sampah kan. Mas agak kuat sedikit ya, berkerekam. Ya, itu adalah sampah gitu ya. Jadi kesombongan, egois, ya kan, memegahkan diri siapa saya, itu karena aku gitu kan. Jadi itu adalah sampah. Mungkin sampah. Jadi gini, kesombongan ini di dunia manapun, di pekerjaan manapun, di pelayanan manapun, bahkan seperti Bapak bilang tadi di suami istri. Ya. Nah, itu jelas. Itu adalah sampah yang paling mujarab untuk merusak hubungan suami istri ketika ada kesombongan. Contohnya gini lah, seperti saya dulu kan, saya mencoba untuk mengatur istri saya, memikirkan istri saya seolah-olah dia jadi Tuhanku buat. Artinya apa? Dia lu nggak tahu sih, saya nggak mengerti saya gitu, salah saya. Memang dia Tuhan, istri saya. Baru, ya sekarang ini baru saya sadari ternyata dia Tuhan. Ternyata dia adalah manusia yang sama seperti saya, hanya beda jenis kelamin. Gitu. Jadi jangan, itu adalah egois. Ketika saya mengharapkan istri saya mengerti saya, itu adalah egois. Harusnya laki-laki atau suami, imam di dalam keluarga, itu yang harus dulukan memberikan contoh. Contoh apa? Contoh hubungan, komunikasi yang baik. Ya, menceritakan terbuka. Apa sih keinginan kita gitu. Ya. Keinginan kita itu harus kita sampaikan sama istri kita. Contoh misalnya roknya nggak terbuka, ya kita bilang buka rokmu. Ah gitu. Kalau misalnya mau mandi dia kan, tiba-tiba langsung mandi dia nggak buka rok misalnya. Itu emang ada gitu. Tunggu dulu, emang ada gitu. Ada istri yang mau mandi nggak buka rok. Dulu. Misalnya ada gitu. Itu misalnya kesombongan itu misalnya kan gitu. Hanya buka rok aja kan tahu ya. Itu tuh. Jadi sambil bercanda kita maksud saya. Jadi maksud saya gini. Katakanlah kita pulang kerja gitu, tidak disambut gitu kan, atau apa, kan langsung kita ngambek gitu. Kenapa harus saya ngambek gitu? Jangan-jangan dia lagi ada masalah dia daripada saya, yang dia pikirkan lebih besar dari yang saya pikirkan permasalahan. Jadi kita datang dengan keterbukaan gitu, komunikasikan dengan baik.
Begitu juga si istri, jangan coba-coba. Kamu nggak ngerti saya sih. Hari ini listrik belum bayar, gitu kan? Emang lu tuh, emang gua Tuhan, ya kan? Emang lu Tuhan, gitu. Bisa harus mengerti enggak. Jadi kita sama-sama manusia yang butuh Bapak tadi tanya tentang hubungan, gitu ya. Sampah. Iya, maksudnya tentang hubungan. Bagaimana hubungan sampah tadi, sampah yang melekat di suami istri untuk kita buang di tahun 2025. 25 untuk menyongsong tahun 2026. Ya termasuk sampah-sampah egois di dalam rumah tangga itu tadi. Ya berarti sampah egois. Iya dong. Sampah tidak buka rok. Bukan itu. Pokoknya egois itu lupa buka rok. Ya, egois bukan itu. Egois yang menimbulkan perpecahan, kesombongan yang menimbulkan perpecahan. Terus tidak menganggap seolah-olah pasangan itu kayak Tuhan yang tadi Bapak bilang. Gitu. Jangan. Kita ini sama-sama manusia yang butuh Tuhan. Suami istri sama-sama butuh Tuhan. Ya, jadi perlu apa? Komunikasi. Keterbukaan. Ingat itu. Itu sampah-sampahnya. Stop dulu sampai di situ. Lanjut. Ada lagi sampah lagi nanti. Oh, apa lagi? Tapi stop dulu Bapak bilang. Lanjut dulu lah. Nanggung soalnya. Jadi ada lagi sampah-sampah tadi organik ya. Enggaklah yang non organik seperti ini yang saya lihat. Kita copot firman Tuhan hanya untuk membenarkan kita. Wow, ini kayaknya sampah serius banget. Serius. Iya kan, kita copot firman Tuhan. Oh, kamu untuk contoh sama istri. Kamu nggak ngapain suami menyayangi. Kita copot kan. Ayat yang bilang istri harus tunduk terhadap suami. Tunduk. Nah, kita copot itu demi mengamankan ego kita. Itu sampah itu. Sampah non organik. Pendeta kali ya. Gimana? Siapa dulu pendetanya? S2. S2 persampahan. Jadi dia tidak mau melikte. Lanjut dulu. Itu. Jadi ada orang-orang juga banyak sekali sekarang orang-orang untuk menyelamatkan dirinya dia pakai firman. Padahal itu kebenaran berlindung di balik kebenaran hanya untuk melindungi keegoisannya. Ya kan sebenarnya itu egois dong itu, tapi karena dia berlindung balik firman, seolah-olah tidak sampah. Padahal itulah sampah yang harus dibuang. Non organik. Non organik. Oh. Ya, plastik kan diciptakan. Makin smart Bapak ya. Bapak ini gimana? Oke. Emang guru ya. Mister 5W1H ini. Iya dong. Oke, mantap. Kok bisa itu tadi? Aku nggak tahu itu dari mana kok bisa dari situ. Oke, tiba-tiba ada gitu ya. Itu dia. Sampah yang berikutnya sampah copot ayat. Demi copot ayat demi kepentingan menutupi egoisan dia. Kesombongan dia. Singkatnya pembenaran diri. Betul. Benar sekali. Pembenaran. Itu harus kita buang di 2025 ini. 2020. Ya tinggal 2 hari lagi. Ya kalau bisa sekarang kita buang langsung bilang Tuhan ampuni saya karena tahu 5 menit lagi mati kan. Sebelum kita menuju ke pertanyaan berikut, satu kata untuk istri. Maksudnya katanya apa nih maksudnya? Satu kata. Iya, maksudnya tentang apa nih? Tentang apa aja? Apa saja. Istri saya gitu. Ya, dia istri yang keren, yang sesuai firman Tuhan, yang keren lah yang Tuhan berikan gitu. Memang dia tidak istri yang sempurna, tapi dia sudah menerima kesempurnaan itu. Gitu aja. Tidak sempurna tapi dia sempurna. Iya, dia sudah menerima kesempurnaan itu. Koma dulu sampai di situ. Dia merespon kesempurnaan yang diberikan. Sekarang ke Om Asyam dulu, pinjam. Dan lagi pertanyaan. Kan satu orang 3 pertanyaan. Om Asyam tipe gimana? Gimana respon Om Asyam terhadap statement suami takut istri? Suami takut istri. Ya, kebetulan kan saya masih muda ya, jadi saya boleh tanya apa aja. Monggo. Sebetulnya kata-kata itu menurut saya tidak sesuai. Kenapa tuh? Ya, bukan masalah takutnya di sini. Karena gini, ini menurut pandangan saya, opini saya ya. Kita tuh bukan takut kepada istri, tapi kita respect. Harus apa? Respect. Dan menghargai. Kenapa harus dihargai? Kenapa harus respect? Karena dalam perjalanan hidup itu dia bersama istri itu bersama kita. Iya kan? Benar nggak? Punya saudara akan meninggalkan kita. Betul. Orang tua juga meninggalkan kita. Anak-anak meninggalkan kita. Benar nggak?
Ya kan? Kan nikah lagi dia married wow. kan? Iya, Tapi yang menemani kita siapa? Istri. Tinggal kan? Nah, jadi kita respect. Respect Tunggu, itu tunggu. Istri atau istri-istri? istri. Oh. Justru itu kita respectnya gini loh. Ya kan? Kita tahu dia itu pendamping hidup kita. Kita harus respect. Respect dan arti kata bukan kita takut. Kita nurut manut gitu. Kita lihat kondisi keadaan seperti apa. Dalam perbincangan kontesnya apa. Jangan sampai kita istilahnya gini loh. Kita kan punya kodrat kalau bilang imam. Tadi dikatakan imam. Ya kan? Kita yang menuntun mereka. Dibawa dalam sebuah jalan yaitu batra kehidupan. Dalam batra kehidupan tidak terlepas namanya bumbu-bumbu yang kita sudah tahu lah ya kan. Ya. Banyak konflik ini itu bukan berarti ya kan cannot be together gitu loh. Nggak bisa bersama, enggak. Ya kan? Cuma kita tadi dikatakan perlu kita saling melengkapi ya kan? Ya. Saling menjaga ya kan? Saling komunikasi, ya ada transparansi. Terus jangan hanya meminta, menuntut. Jangan hanya menuntut, tapi tidak memberi. Itu tidak balance. Jangan hanya menuntut Tapi tidak memberi. tidak memberi. Nah, itu tidak balance. Ngerti kan? Jadi kalau di rumah itu antara Om Asyong sama Ii siapa lebih banyak menuntut? Om atau dia? Ya, kita nggak bilang, kita lihat ini nih, kita lihat kontesnya. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita harus banyak memberi. Wow. Kan tanggung jawab, benar gak Pak Nison? Ya kan? Kita kan nggak mungkin, istri lu kerja aja ya, gua di rumah gitu, enak-enak duduk santai, nanti gak habis gajian untuk ini, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau lu memang lu tahu ya sebagai laki-laki gitu loh, lu harus bertanggung jawab, banyak kebutuhan anak lah, inilah itu mau harus bayar ini, bener nggak? Betul. Ya kan? Nah, jadi kita lihat kontesnya apa, kondisinya seperti apa. Tapi kalau alangkah baiknya kalau bisa, ya kan? Ya, istri bisa kerja. Terus dia tahu kewajibannya. Ya kan? Saling menjaga anak juga, kayak saya juga gini, suami kerja, ada penghasilannya. Jadi penghasilan ini kita bisa ngatur kehidupan kita ini untuk keluarga seperti apa. Itu jauh lebih baik meringankan beban. Tetapi ingat, dalam koridor-koridor aturannya kita jalani bersama. Bukan berarti dia kerja, anggaplah dia gajinya lebih tinggi, lalu dia untuk mengontrol kita. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ataupun saya gini, kayak saya punya itu, saya lebih ini, terus saya mendiktator dia. Lu harus begini-begini, tidak. Tapi karena dia punya hak, kita hargai hak dia. Makanya tadi saya katakan respect dan menghargai. Kecuali istri ini tidak mengerti. Ya, tidak mengerti dan dia tidak mempunyai sesuatu, ataupun dia hanya meminta terus. Minta terus. Ya. Nah, tapi tidak melakukan kewajiban dia, itu susah. Nah, kadang-kadang ada kalanya teguran itu mendidik. Kan dikatakan firman Tuhan, teguran itu mendidik, tujuannya itu agar baik bisa berubah. Kalau boleh. Tapi ada kalanya teguran itu seperti apa? Jangan teguran yang dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, contohnya kata-kata yang kayak tadi itu kan, suami takut istri. Kalau kedengarannya itu kan sepertinya kita nggak ada harga diri. Benar Pak Nison kan? Bukan berarti takut, bukan. Cuma kita tetap respect, menghargai dia. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus balance. Nah, itu kalau ketemu. Tapi Koasong masih saya tetap belum bagus yang Koasong. Coba. Tapi saya belum sepakat, saya belum setuju dengan statement itu. Maksudnya terlalu masih itu. Takut istri itu? Ya enggak, maksudnya gini loh. Jadi maksud saya take and give-nya itu bagi mereka yang istri kita itu katakanlah dia sudah ketika kita tidak bisa bergulir, mixing, bercampur dengan istri kita dengan segala hal, berarti ada komunikasi yang tertutup di antara kita. Ya, masih ada komunikasi yang tertutup. Kalau terjadi komunikasi yang tertutup antara kedua belah pihak, istri dan suami, yang paling berperan di situ adalah orang yang lebih tahu dan mengerti firman, yang menjelaskan dan memberikan contoh gitu. Jangan kita tetap take and give gitu ya, take and give gitu. Enggak, kalau saya gini, jangan pikirkan take-nya itu, tapi kita yang berusaha harus give terus. Pokoknya harus gini, sekalipun dia tidak give, saya akan take, memberi, gitu. Yakinlah, karena itu adalah sesuai dengan
keinginan Tuhan lebih baik memberi dari menerima. Tidak akan mungkin Tuhan akan merubah istri. Ya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tuhan merubah istri Oke. dari kekurangannya. Oh. Atau minimal dari yang kita buat. Misalnya gini lah, saya traktir terus Om Asyong traktir terus, otomatis kan pasti saya malu dong. Masa saya nggak Ya. Om Asyong terus traktir saya, Iya. saya nggak Ya, malu dengan sendiri. kesadaran akan. Iya, karena dia sudah berikan contoh terus gitu. Sampai kapan si Nixon itu nggak mau nggak traktir mau gitu ya? traktir saya Iya, gitu. Artinya apa? Kan dia kan mentraktir saya tanpa embel-embel loh. Ya. Ya, dia mengasihi saya, mentraktir saya tanpa embel-embel karena kasih Emang Tuhan. contoh Kristus banget Bapak Iya, ini. karena kasih Tuhan dia Ya. berikan kayak gini, misalnya di traktir kayak gini, karena kasih Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mau jewer saya dengan caranya Tuhan. Pasti jewer saya dengan cara mungkin diingatin, kau itu nggak tahu malu kau. Ada berikan contoh beberapa kali, otomatis Tuhan bekerja dengan saya. Oke. Gitu. Tapi jangan sampai Koasyong menuntut supaya saya membayar. Bayar, oke. Jangan. Itu sudah Jadinya bagian kita. transaksional. Betul. Oh. Itu sudah bagian kita. Kok Bapak berdua sore ini kok smart sekali ya? Jelas dong anak Tuhan. Pak Nison dia kan dia ngambil sisi dari Alkitabiah Hmm. di situ. Ya. Pak Nison kan dia ngambil betul juga dari sisi Alkitabiah. Artinya sayangilah istrimu gitu loh. Jangan terlalu banyak menuntut. Tapi berilah. Iya, maka Karena, engkau akan diberi. ya, di situ dan sisi itu. Tapi di sini ada kalanya di situ di dalam sisi dunia yang tadi lu katakan antara rohani dan ini di situ kita harus ada pemisahan. Ya, contohnya gini, saya pernah lihat satu keluarga, ya, dia bukan takut istri, dia manjakan istri dia. Oh. Dia memanjakan istrinya sehingga istrinya itu tidak tahu dan sudah tidak menyadari ya hak dan kewajiban dia di situ terhadap suami gitu loh. Jadi kita sebagai suami pun ya kita harus kasih tahu aja, kasih tahu bukan berarti ini dia tidak loh, enggak loh, bukan berarti kita KDRT enggak ya kan, artinya gini supaya dia tahu gitu loh, jangan karena akibat kita menyayangi over gitu, kelebihan menyayangi istri sehingga istri lupa gitu. Ya kita harus kan diingatkan gitu loh. Nah supaya istri ini ngerti, dia tahu oh ini suamiku juga ini loh, gitu ya. Kadang-kadang gini, aku lihat banyak di luar sana ya di marketplace sana itu kadang-kadang terlalu diberikan freedom, kebebasan, terus diberikan semuanya apa yang dia mau gitu. Itu tandanya sayang dong, bener nggak? Sayang kan? Nah tapi itulah dia tidak mengerti, dia seharusnya melakukan kewajibannya, kembali lagi kepada suaminya. Suami kan tidak menuntut, dia memberi. Nah jadi harus juga diketahui sama istri. Nah supaya balance, Kenapa? Saya lihat banyak konflik keluarga di situ ya seperti begitu. Ya, padahal bukan suaminya nggak sayang istri loh, bukan loh. Ini bukan konteks suaminya nggak sayang istri, sayang. Cuma kadang sayang yang terlalu manjanya terlalu berlebihan sehingga dia lupa, dia terbawa dalam kenyamanan yang tadi saya bilang itu. Nah, kenyamanan. Nah, contohnya lagi satu, ya kan? Suami pulang. Apa yang dilakukan seorang istri? Setidaknya kan memberikan senyuman. Ya kan? Suamiku udah pulang atau membawa secangkir air putih misalnya, ya kan? Ataupun kadang-kadang cium biasanya kan, ataupun dia mijet-mijet, ya kayak gitu misalnya. Kita nggak berharap seperti begitu, benar nggak? Tapi dengan adanya itu kan lebih gimana ya? Ada bumbunya lebih ini loh, benar nggak? Ya kan? Nah, kadang-kadang ada nggak suami pulang nih, capek-capek, ya, lu ngomel-ngomel. Nah, kan gitu, kan ada kan sering itu kita lihat baca ya, ngomel-ngomel ini, belum tarik napas sudah diinikan, menuntut nanti ini gitu loh. Jadi kita harus kasih tahu juga, bukan kita nggak sayang istri, jadi istri juga harus tahu. Nah, jadi ketika keterbukaan itu ada, komunikasi itu ada juga, dan kita saling mengerti, menyayangi, understanding, itu lengkap semuanya yang tadi yang Pak Nison katakan di situ, ya kan? Sangat istilahnya gimana ya? Senang lah
kita bilang loh, walaupun bukan harus kaya ya, kita nggak nuntut kaya gitu loh. Kamu kaya dulu kamu harus melakukan seperti gitu, enggak. Cuma kita sekarang harus pahami dulu supaya mereka tuh suami istri itu bagaimana. Ada satu pertanyaan, enggak aku langsung. Masih Om Masyong. Sorry, masih Om Masyong dulu. Aku masih ada satu pertanyaan. Mik. Miknya kan terbatas. Understanding tadi. Aku suka kata-kata itu. Artinya saling mengerti ya. Mengerti. Gimana membangun understanding di antara suami dan istri? Karena menurut saya tidak mungkin understanding ini jatuh dari langit. Iya, Ini iya. pasti akan harus disengaja membangun. Iya. 2 menit, jelaskan itu. Ya, understanding itu adalah pengertian. Hmm. Dalam arti kata pengertian, dia harus sadar Hmm. mana kekurangan Hmm. dan mana kelebihan, mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Hmm. Ya, jangan hanya lo menerima, ya kan, menerima terus tapi kamu tidak memberi. Contohnya tadi itu. Oke. Ya, salah satu. Maksudnya gini Om Masyong, anggaplah aku nih menikah nih. Ya, Anggaplah di sini istriku lah. ya. Walaupun belum tahu kapan. Ya, doakan lah. Yakin ada. Oke. Jadi si istriku ini Nah, tidak understanding Om. ya. Nah, aku kan mengharapkan dong seperti yang tadi Om Iya, bilang itu kan. betul, iya. Paling tidak pulang dia mijit-mijit, aduh sayangku kamu Iya. sudah pulang, gitu-gitulah Ngerti, ya. Ngerti, paham. Ya kan? Nah, Tapi dia nggak sadarin itu. Nah, bagaimana supaya kesadaran itu muncul di pemikiran dia? Apa yang harus saya lakukan atau bagaimana dia bisa Iya. sadarin itu? Itu pertanyaanku. ya kan supaya mau menyadarin dia. Ah. Kan banyak caranya. Mungkin bisa lewat kata-kata, ya, atau bisa lontarkan video misalnya. Hmm. Video kan sekarang banyak itu, ya, bisa dia pelajari akan hal itu. Tapi kalau kita langsung nembak, ya, langsung kasih tahu ke dia, Hmm. takutnya secara penyampaian itu takutnya tepat. terluka. Oh. Karena penyusunan kata kita takutnya begitu. Padahal niat kita baik, ya kan? Nah, tapi ada alangkah baiknya kalau dia sadar sendiri. Ya, sadar sendiri. Contohnya kita lihat ya banyak ya di YouTube atau di apa. Kamu boleh kirim atau dia bisa pelajari itu bagaimana cara menyenangkan suami misalnya, ataupun bagaimana supaya keluarga itu bahagia atau gimana, kan ada begitu. Jadi kita kasih dia lihat ya bagaimana caranya gitu. Nah, tapi kalau lebih baiknya lagi menurut saya itu kalau sendiri kita sampaikan kepada istri, ya kan. Contohnya gini ya, udah pulang kerja, ya kan, ada saat santai nih, ya kan. Nah, coba peluk dia atau ngomong sama dia, dengerin aja kita ngomong gini, ya kan, sayang. Nah, mulai ngomong ke dia, ya kan. Bisa aja kamu ngomong sama dia gitu, supaya dia nanti kelak kemudian mungkin pola pikirnya bisa berubah. Nah, kecuali dia udah kita ngomong sampai 3-4 kali dia nggak berubah juga, itu problem. Karena kan ya jelas aja kalau cowok kalau ngomong sampai berulang kali gimana ya rasanya kan, ya dongkol juga sih kan gitu kan, udah dikasih tahu nggak ngerti gitu. Carilah istri lain biar bisa mijit. Ya, enggak juga sih, maksudnya gini, kasih tahu ke dia. Oke. Ya, kalau dia mana tahu dia bisa sadar. Tapi dengan cari waktu yang tepat. Ya, cari waktu tempat, misalnya boleh ngajak dia lagi makan nih. Ya kan, atau apa dia jalan-jalan juga boleh sambil kasih tahu, atau ini boleh santai nih, ngomong ke dia. Ya kan, ngomong ke dia, sayang, ya, I love you. ya, I love you, sayang, saya pengennya nanti gini. Istilahnya kita bermanjaan gitulah ya, Aduh, bermanjaan gitu ya. Yang Nah, jomblo ini panas. ya, supaya nanti Oke. dia juga enak. Cuma ya kembali tadi saya bilang, kalau penyampaian yang nggak tepat, waktunya juga nggak tepat, kondisinya lagi panas, nggak bagus, nggak bagus, itu bukan malah itu malah Oke. ini loh. Aku dapat poinnya. I get the point, Om. Oke, Pak Nixon dulu. Gimana tadi? Menarik tuh. Aku tadi tertarik dengan cerita Om Masyong tadi. Kan di satu sisi kan ya understanding itu kan berharap santai Pak, santai, Iya, ini understanding. istri marah-marah ini. Understanding. Understanding. Jadi kan tadi pada akhirnya aku punya pertanyaan gini. Katakanlah istriku lah, aku berandai aja di sini ada istriku lah di sini kan. Amin. Belum tahu kapan dia batang hidungnya belum tahu muncul ya. Jadi kan aku pengen nih pulang-pulang kayak tadi bilang Om Masyong itu kan, datang dia mijit, aduh sayangku udah pulang kau, kayak mana kau di sana ya. Tapi si Hawa ini tidak sadar-sadar loh Didi.
Nah, tapi aku mengharapkan itu, tapi dia nggak melakukan itu. Dan kalau ini menurutku ya, akan diteruskan merupakan celah buat orang ketiga bisa masuk nih. Ya, kalau kayak Bapak berdua kan imannya udah hampir mendekati Yesus lah gitu lah. Imam Monjol lah. Nah, pokoknya imam Bapak berdua ini udah di tengah-tengah, di atas rasul lah gitu. Jadi nggak mungkin tergoda lah, aku yakin itu. Cuman kan bagi pria-pria lain kan yang kayak begitu kan potensi buat mereka akhirnya, udah deh, teman kantorku kayaknya mijit-mijit aku tuh, kasih perhatian ya. Nah, itu gimana analisa tanggapan Anda, Bapak yang di atas rasul ini? Ya, understanding kan tadi Ya. kan. Jadi gini, understanding itu memahami kan. Mengerti, memahami, ya, ya. memahami gini. Ya itu tadi kembali ke seperti yang saya bilang tadi, di dalam tidak ada orang membuat pernikahan itu langsung saling memahami, nggak ada itu. Oke. Itu semua belajar. Oke. Ya, hanya film sinetron itu sama film India yang bisa kayak gitu. Ya. Sekarang Langsung racin. ketika datang langsung diurut, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi semua adalah berbicara, komunikasi. Saya sama Herni gitu, saya bilang ya dulu untuk yang hal-hal seperti itu pernah ini kawan ini kok aku udah capek ini, itu nggak bisa. Saya bilang untuk membuat harmonis keluarga suami istri hubungannya cuma satu kok. Kalau perdamaian itu tergantung daripadamu lakukan. Itulah rumus dan basic yang saya pakai selama ini untuk bisa rumah tangga saya bagus. Ya. Jadi gini, ketika Herni salah, saya dulu minta maaf. Apalagi ketika saya salah, saya minta maaf. Ya kan? Siap. Hukum mana yang menentang itu? Coba. Wis. Ya kan? Ketika istri kita yang salah, tidak mengerti, understand segala macam itu, yang kita inginkan itu, saya yang minta maaf datang. Ketika saya minta maaf, baru dia sadar, saya kasih bagusnya, saya kepingin loh seperti ini, gitu, ya. Ketika aku datang dari, misalnya nih ada kita kepingin, ketika aku dari kantor datang, kamu sambutlah, kau cium aku, itu didiskusikan semua. Gitu. Dulu kan Herni kepingin dia maunya kalau ke mall itu harus dipegang tangannya. Iya kan, aku tak ngerti dulu nggak gitu. suka yang gitu romantis. Karena dia itu adalah kebutuhan dia dan itu penting juga menurut saya. Jangankan pegang tangan. Di mall aku peluk dia, aku peluk gitu, malah dia yang malu. Nah, gitu kan. Jadi susah apa sih? Berarti gitu? komunikasikan ya, dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan. Jadi understanding Berkaitan tadi. understanding tidak akan mungkin terjadi Nah, kalau tidak ada komunikasi. Kalau sudah dikomunikasikan tapi masih kayak batu gimana tuh? Enggak, itu tadi saya bilang, berarti kamu nggak ikut Tuhan dong. Kamu nggak beriman, berarti ada Tuhanmu yang lain. Ya, Tuhanmu yang lain. Orang dia bilang, kok sinapkan batu aja dicucu-cucu air aja bisa tembus. Oke. Apalagi Tuhan yang keren gitu, luar biasa, hebat, dahsyat. Memberikan nyawanya, hidupnya. Masa manusia nggak bisa? Oke. Ya kan dia udah berikan contoh buat kita untuk kerendahan hati. Nggak mungkin Tuhan tinggal diam. Oke. Dia akan bekerja untuk itu. Oke. Karena kan yang kamu lakukan, yang suami lakukan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Masa sih Tuhan tinggal diam sama istri kita supaya berdua ini sama-sama memuliakan Tuhan? Berubah dong. Iya. Ya. Tapi Tuhan menginginkan perubahan dia dari lewat kita duluan, gitu loh. Jangan mengharapkan dulu kamu baru kamu, enggak, matikan dulu inimu. Egomu seperti kesek yang bisa diinjak-injak. Nah, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan istrimu yang kau lihat, apa bebeknya. Tapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan oleh istrimu. Tuhan buat istrimu berubah total gitu. Wow, kamu akan bilang, wow. Ih, keren banget ya Tuhan ini. Kalau kamu yang berubah istrimu, nggak ada keren-kerennya Tuhan. Oke. Gitu. Tapi lihatlah ketika istri berubah dibuat oleh Tuhan. Dengan katakanlah dia kepala batu gitu ya. Tapi dia rubah jadi istri yang bijaksana. Kamu akan bilang, wow Tuhan keren banget lu Tuhan. Ini benar nih Tuhan gua yang keren itu. Jadi apa? Disitulah kita. Pentingnya kehadiran Tuhan. Iyalah, pasti kan yang kita lakukan semua, yang suami lakukan tadi kan kerendahan hati itu. Keinginan Tuhan dong. Oke. Yang Tuhan ciptakan di dunia ini untuk menembus manusia dan turun ke dunia ini apa? Kerendahan hati, dia tinggalkan kursinya di surga. Datang ke manusia. I get the point. Ya. Karena waktu kita tidak banyak, bapak-bapak berdua. Ya.
Saya bakalan cari waktu yang baik untuk kita ngobrol lebih lanjut. Oke. Coba saya punya pertanyaan terakhir. Ridwan Kamil pada tahu semua lah ya. Ridwan Kamil, orang yang sangat populer dan bisa dibilang pasangan yang romantis pada zaman itu. Pejabat Tapi juga. sekarang sedang dalam posisi gugatan cerai gitu. Bapak berdua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang bersinar terang, Ya. dan kehidupan kalian menjadi makna bagi banyak orang. Yes. Amin. Bagaimana Anda ingin memesan kepada orang-orang di luar sana yang pernikahan mereka sedang ada di ujung tanduk untuk tidak bercerai, apapun badai konflik atau sampah-sampah tadi, mereka tetap stay di dalam pernikahan yang utuh, seperti yang kata Tuhan bahwa tidak boleh dicerai-beraikan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Satu orang, 1 menit saja. Ya. Pak Nixon dulu, habis itu Om Asia. Pertama bagi suami istri ya, pergunakan nilai kerendahan hati yang sudah diturunkan, yang sudah dicontohkan oleh Yesus kepada kita untuk suami istri. Kemudian bangunlah hubungan komunikasi suami istri. Tadi pertama kerendahan hati, kemudian lanjutkan dengan bangun komunikasi. Sudah itu cukup itu aja, ya itu aja. Landaskan kerendahan hati Kristus. Ya, itu dasarnya. Baru yang kedua, hubungan komunikasi. Komunikasi. Udah cukup. Oke, thank you. Next, Om Asyong, 1 menit. Kalau saya ya advice-nya gitu, maksudnya saran ya, bukan berarti saya menganggap saya lebih lebih senior atau lebih apa, tidak ya, kiranya jauh daripada kesombongannya. Kalau saya di sini apapun yang terjadi ya, bawalah hubunganmu itu kepada Tuhan. Oke. 1. Ya, yang kedua di situ selain serahkan kepada Tuhan, yang kedua adalah gini, tadi bicara understanding, kita harus saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Kalau saya kurang, kamu lebih, lengkapilah. Tapi jangan dianggap beban. Ya. Ya, jangan dianggap beban. Karena dikatakan juga itu kan, yang hidup bersama yang menjadi pendamping itu kan kita berdua di situ. Saling melengkapi, saling menjaga. Apapun itu permasalahannya kan, bicarakanlah dan komunikasilah dengan baik secara transparansi. Yang tadi yang pernah saya katakan, kejujuran, kepercayaan itu harus dibangun ya di dalam keluarga. Kalau tidak ya ego akan muncul. Lu benar, jangan menganggap dirimu itu benar. Ya, jadi seolah-olah itu menjadi penghambat. Lalu yang itu saya sampaikan lagi, bangunlah dinding. Bangunlah jembatan. Bangunlah jembatan, bukan membangun dinding di dalam keluargamu. Ya, karena jembatan ini menghubungkan antara satu dengan lain. Ya, sedangkan dinding itu memisahkan, memblok-blokkan, sehingga kita tidak bisa menyatu dan hidup bersama. Hanya itu aja. Oke, thank you Om Asyong, Pak Nixon untuk obrolan malam hari ini.